Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 K01 Mekanika Fluida akan mempresentasikan mengenai praktikum mekanika fluida. Boleh lanjut? Sebelumnya, kelompok 2 sendiri terdiri dari Nicole, Cecilia, Farel, Chandra, Zakaria, dan juga Filia. Komposisi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada modul 1, tumbukan akibat pancaran fluida. Kedua itu ada modul 2, aliran melalui venturimeter. Yang ketiga itu ada modul 3, aliran melalui orifice. Yang keempat itu ada modul 4, stabilitas benda terapung. Lanjut, yang pertama itu ada modul 1. Lanjut. Berikut adalah tujuan dari modul 1 itu sendiri. Berikut adalah alat-alat praktikum yang digunakan. Alat utama yang digunakan dalam modul ini yaitu jet impact apparatus. Berikut adalah prosedur kerja dari modul 1. Lanjut ke pengolahan data. Berikut merupakan data hasil pengamatan piringan datar atau lingkaran. Berikut adalah data hasil pengamatan piringan cekung atau setengah bola. Berikut adalah tabel pengolahan data piringan datar. Selanjutnya, ada gaya hitung dan gaya ukur dari piringan data tersebut. Selanjutnya, ada tabel pengolahan data piringan cekung. Dan ini merupakan gaya hitung dan gaya ukur dari piringan cekung. Berikut adalah grafik perbandingan gaya ukur dan gaya hitung pada piringan datar. Berikut adalah grafik perbandingan gaya ukur dan gaya hitung pada piringan cekung. Selanjutnya ada grafik dari perbandingan laju berat air dan gaya ukur pada piringan cekung. Dan ada juga grafik perbandingan laju berat air dan gaya ukur pada piringan datar. Nah, jadi berdasarkan grafik tadi, menunjukkan perbedaan signifikan antara piringan datar dan juga cekung dalam hubungan gaya hitung, gaya ukur, dan juga laju berat air. Piringan datar menunjukkan hubungan linear positif dengan R kuadrat tinggi, menandakan performa stabil dan konsisten. Sebaliknya, piringan cekung memiliki R kuadrat lebih rendah dan tren kurang konsisten. Kemungkinan akibat deformasi atau distribusi gaya yang tidak merata. Geometri piringan mempengaruhi stabilitas dan keakuratan hasil dengan piringan datar lebih unggul. Selanjutnya ada kesimpulan. Bisa disimpulkan bahwa piringan datar memiliki performa yang lebih andal dalam menghasilkan gaya ukur yang besar dan konsisten dibandingkan piringan cekung saat laju berat air meningkat. Hal ini disebabkan karena perbedaan desain dan distribusi aliran air di atas kedua jenis piringan tersebut. Next. Satunya ada modul 2. Tujuan dari modul 2 ini seperti yang bisa dilihat dari slide yang terlampir. Selanjutnya. Kemudian ada alat-alat praktikum, ada alat venturimeter, stopwatch, bangku hidrolik, dan beban counterweight pada bangku hidrolik. Slide selanjutnya. Kemudian ada prosedur kerja. Next. Lalu ada pengambilan data. Di sini ada pengambilan data diameter tabung dan bacaan pada piezometer dan pengukuran waktu debit bangku hidrolik. Kemudian pengolahan data. Di sini ada terlampir tabel debit dan koefisien pengaliran. Selanjutnya grafik dan analisis data. Di sini terlampir grafik Q ideal terhadap C. Satunya ada grafik ketinggian piezometer. Oke, untuk selanjutnya dari modul yang telah dikerjakan didapat analisis data bahwa debit yang lebih besar menghasilkan ketinggian air yang lebih tinggi pada piezometer, terutama di sekitar titik puncak atau H2.
Namun, penurunan ketinggian air setelah puncak menunjukkan kehilangan energi akibat gesekan atau turbulensi. Hasil ini memberikan gambaran bahwa hubungan antara debit, tekanan, dan ketinggian air pada piezometer dipengaruhi oleh karakteristik aliran fluida dan kondisi sistem. Lanjut, sehingga didapat kesimpulan secara teoritis Q ideal seharusnya meningkat seiring bertambahnya CCC karena CCC mencerminkan efisiensi aliran. Namun hasil percobaan menunjukkan pola penurunan Q ideal dengan R kuadrat hanya 0,111, mengindikasikan 11,11%. Variasi Q ideal dipengaruhi oleh CCC, kesalahan eksperimental seperti ketidakakuratan luas penampung atau tekanan, mungkin memengaruhi hasil. Lalu ketinggian air piezometer naik hingga puncak di H2, lalu menurun akibat kehilangan energi dari gesekan, turbulensi, atau hambatan fisik. Debit lebih besar menghasilkan ketinggian air lebih tinggi. Pola berbeda antara percobaan menunjukkan pengaruh kondisi awal yang tidak seragam. Kesimpulannya, hubungan debit, tekanan, dan ketinggian air dipengaruhi faktor teoritis dan non-ideal, sehingga perlu memperhitungkan kondisi non-ideal untuk hasil yang lebih akurat. Oke, lanjut. Masuk modul 3. Berikut adalah tujuan dari modul 3 tersebut. Lalu ada alat-alat praktikum yang digunakan, terutama terdapat orifice aparatus dengan diameter 13 mm dan tipe orifice tajam. Kemudian ada prosedur dari modul 3 tersebut. Oke, next. Eh, di sini terlampir pengambilan data dari data hasil pengamatan modul aliran melalui orifice dan tabel HO. Kemudian di sini terlampir pengambilan data tabel CU dan tabel CC. Berikut merupakan data hasil dari CD. Berikut merupakan grafik antara hubungan debit dengan HO. Selanjutnya yaitu analisis data. Secara teori, debit aliran seharusnya berbanding lurus dengan tinggi air atau akar dari HO, di mana peningkatan tinggi air meningkatkan debit aliran. Namun, hasil yang berbeda bisa disebabkan oleh kesalahan pengukuran, turbulensi, variasi penampang, atau rintangan aliran. Faktor eksternal seperti kemiringan saluran, kekasaran permukaan, atau cuaca juga dapat mempengaruhi debit. Selain itu, model regresi linear mungkin kurang tepat untuk menggambarkan hubungan debit dan akar HO dalam kondisi kompleks, sementara data yang terbatas atau variabilitas tinggi memperumit identifikasi pola yang jelas. Kesimpulannya, pada praktikum aliran melalui orifice dengan bejana terbuka, aliran fluida dipengaruhi oleh udara sehingga diperlukan faktor koreksi seperti koefisien kontraksi, kecepatan, dan aliran. Asumsi fluida ideal digunakan dengan rata-rata hasil CC yaitu 0,084, CU yaitu 1,014, dan CD sebesar 0,085. Grafik menunjukkan hubungan HO dan debit yang berbanding terbalik, kemungkinan akibat kesalahan pengukuran dan kondisi hidraulis yang kompleks. Berikutnya yaitu modul 4. Itu merupakan tujuan dari modul 4 itu sendiri. Alat-alat praktikum yang digunakan pada modul ini yaitu seperti ponton, bejana air, mistar, dan busur derajat. Berikut merupakan prosedur kerja dari modul 4. Berikut merupakan tabel hasil data sama kita melakukan percobaan. Oke, selanjutnya dari data percobaan modul 4 ini didapatkan A rata-rata sebesar 0,052 dan kemudian didapatkan nilai Y untuk setiap nilai Y1 sebesar yang telah selanjutnya didapatkan tabel nilai CG. Selanjutnya ini merupakan gambar sketsa letak Y, Y1, C, G, M, dan B.
Dari percobaan juga dihitung CM dan CM rata-rata seperti yang telah tertera. Kemudian didapatkan data nilai MG dan data nilai CM. Selanjutnya ada data nilai CG dibandingkan dengan DXD Theta. Berikut juga ada grafiknya. Dan dari percobaan ini mendapatkan analisis data berdasarkan grafik CG versus DXD Theta. Didapatkan kesimpulan bahwa hubungan antara CG dan DXD Theta secara keseluruhan adalah linear. Dari grafik tersebut didapatkan semakin besar DXD Theta, maka nilai CG juga semakin besar. Sehingga simpangan Jockey weight, maka sudut simpangan juga semakin besar. Kestabilan suatu benda terapung ditentukan oleh nilai MG atau titik metasentrisnya, yaitu selisih dari CM dan CG. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa nilai CG dan nilai MG juga berbanding lurus, semakin besar nilai CG maka nilai MG juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan dan hasil didapatkan kesimpulan bahwa stabilitas benda terapung terlihat apabila nilai CM lebih besar daripada nilai CG. Faktor lainnya adalah bila MG lebih dari 0, maka benda juga dapat dikatakan stabil. Dengan demikian, berdasarkan hasil percobaan, benda dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Sekian presentasi dari kelompok 2 untuk praktikum mekanika fluida. Untuk kesalahannya mohon maaf. Terima kasih.